Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tentang soal pedagogik ya, kompetensi pedagogik guru. Tidak hanya untuk guru kelas, tapi untuk semua guru. Karena soal pedagogik ini muncul di semua guru, baik guru mapel maupun guru kelas. Nah, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik, Nah, jadi yang dimaksud untuk soal nomor 1 itu, pengertiannya itu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik untuk belajar. Itu adalah pengertian dari apa, seperti itu lebih jelasnya ya teman-teman. A. Media pembelajaran. B. Evaluasi pembelajaran. C. Metode pembelajaran. D. Model pembelajaran. Nah, untuk jawaban nomor 1 ini sudah jelas ya, yaitu A. Media pembelajaran sebagai perantara dalam menyalurkan pesan, itu media pembelajaran. Lanjut kita ke soal nomor 2. Media yang menggunakan grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik merupakan media pembelajaran, Nah, jadi teman-teman, media pembelajaran itu banyak macamnya ya. Ada yang visual, ada yang audial, ada yang visual diam, ada yang visual gerak. Nah, ketika ada grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik merupakan media pembelajaran apa? Nah, kalau kita sudah lihat ya, dilihat ini merupakan semuanya visual. Nah, sekarang visual itu ada visual yang diam, ada visual yang gerak ya. Visual diam berarti kita itu hanya melihat media itu, tapi media itu tidak bergerak, tidak ada suaranya, itu seperti itu. Nah, kalau grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik itu berarti adalah media pembelajaran yang visual diam ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 3. Media yang menggunakan radio, tape recorder, laboratorium bahasa merupakan media pembelajaran, A. Visual, B. Audio, C. Visual diam, atau D. Visual gerak. Nah, sekarang kita lihat radio itu kita menggunakan apa untuk bisa menyimak radio? Telinga, berarti kita menggunakan telinga yang mendengarkan suara ya. Kalau tape recorder itu juga suara. Laboratorium bahasa, kita belajar dengan menggunakan media suara. Biasanya kita mendengarkan radio, mendengarkan tape recorder seperti itu. Kemudian di laboratorium bahasa kita menyimak, mendengarkan, itu berarti medianya berupa apa teman-teman? Nah, nama lain dari suara adalah audio ya teman-teman. Jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 4. Media yang menggunakan slide, overhead proyektor atau OHP, LCD proyektor merupakan media pembelajaran, A. Visual, B. Audio, C. Visual diam, atau D. Visual gerak. Nah, sekarang ada slide. Misalnya kita menggunakan PPT itu ya. PPT. Kemudian overhead proyektor itu yang kita menggunakan transparan itu ya, yang plastik transparan kemudian dipasang di OHP seperti itu. Kemudian LCD proyektor, kita menggunakan LCD, bisa kita diputarkan, ada film ya. Kemudian ada apa lagi? Ada film, ada video seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan film itu, menonton film, apakah film itu diam? Tidak ya. Film itu kan biasanya ada geraknya ya. Begitu juga dengan video. Kemudian HP itu juga kita berarti
OKP-nya itu kan ganti-ganti gambarnya, slide juga ganti-ganti gambarnya, seperti itu. Jadi ini merupakan kategori media pembelajaran visual gerak ya teman-teman, jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 5. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisien, dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, dari uraian ini teman-teman, itu merupakan apa dari media? Apakah A manfaatnya, atau B manfaat media, atau B manfaat evaluasi, atau C manfaat metode, atau D manfaat model? Nah, jadi teman-teman, untuk soal nomor 5 ini merupakan apa? Manfaat dari media. Jawabannya adalah yang A teman-teman. Hal ini disampaikan oleh namanya yang menyampaikan ini ya, semua itu adalah Kemp dan Dayton. Kemp seperti ini tulisannya, dan Dayton ya. Nah, beliau ini berdua menyampaikan bahwa manfaat dari media pembelajaran itu adalah penyampaian materi itu bisa diseragamkan dengan medianya. Terus kemudian proses pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, dan lain-lain. Itu merupakan manfaat dari media sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemp and Dayton pada tahun 1985. Lanjut kita ke soal nomor 6. Mempermudah proses belajar mengajar, meningkatkan efisiensi belajar mengajar, menjaga relevansi dengan tujuan belajar, membantu konsentrasi mahasiswa, komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar, wahana fisik yang mengandung materi instruksional, teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional, dan segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa merupakan titik-titik. Nah, uraian soal nomor 6 itu merupakan apa ya? A. Tujuan evaluasi, atau B. Tujuan media, atau C. Tujuan metode, atau D. Tujuan model. Nah, jadi teman-teman, dari uraian nomor 6 ini adalah untuk mempermudah belajar mengajar, meningkatkan efisiensi. Itu merupakan tujuan dari media ya teman-teman, tujuan dari media. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jadi penggunaan media pembelajaran itu tidak hanya untuk gaya-gaya, tapi untuk apa? Mempermudah, karena dengan media kita lebih konkret menyampaikan ke siswa tentang materi yang sedang dipelajari dan sebagainya, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 7. Menghadirkan objek ya. Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka, membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya, membuat konsep abstrak ke konsep konkret, memberi kesamaan persepsi, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak, menyajikan ulang informasi secara konsisten, dan memberi suasana yang belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik, merupakan titik-titik. A. Fungsi dari metode, atau B. Fungsi evaluasi, atau C. Fungsi media, atau D. Fungsi model. Nah, sekarang kita cermati sama-sama ya teman-teman. Yang pertama, menghadirkan objek yang sebenarnya. Kemudian membuat duplikasi dari objek sebenarnya. Misalnya kita membuat yang namanya gunung ya. Gunung itu kita membuat duplikasinya misalnya menggunakan pasir, menggunakan plastisin, seperti itu namanya menduplikasi dari bentuk aslinya. Kan kita tidak mungkin membawa gunung ke dalam kelas. Kemudian membuat konsep abstrak menjadi konkret. Nah, ini mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, kemudian memberi kesamaan persepsi, mengatasi hambatan waktu,
tempat, jumlah, seperti itu. Nah, itu merupakan apa? A. Fungsi metode, B. Fungsi evaluasi, C. Fungsi media, D. Fungsi model. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, fungsi media. Dengan media, sesuatu yang apa? Abstrak ini ya, kemudian bisa menjadi konkret. Itulah fungsi media. Kita ke soal nomor 8. Dalam mata pelajaran IPA, guru tidak saja menjelaskan tentang tumbuhan tetapi juga menunjukkan tanaman asli yang dibawa ke kelas. Membawa tanaman ke kelas dalam pembelajaran IPA mempunyai manfaat titik-titik. Ya, tadi membawa tanaman ke kelas, tanaman asli. A. Memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. B. Memenuhi minat siswa yang bervariasi. C. Membentuk sikap siswa. D. Memperlihatkan objek yang terlalu kecil atau besar. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang A. Ya, yang A. Jadi tujuannya ketika membawa tanaman asli ke dalam kelas itu memberikan pengalaman belajar yang bervariasi, tidak hanya melihat gambar. Lanjut kita ke soal nomor 9. Dalam suatu pelajaran, guru menyuruh siswa ke perpustakaan untuk menonton tayangan terjadinya tsunami di Aceh. Guru tersebut dalam proses belajar mengajar telah menggunakan media. Media yang digunakan adalah titik-titik. A. Audio, B. Visual, C. Audio visual atau D. Proyeksi. Nah, tadi menggunakan apa guru? Menonton tayangan terjadinya tsunami di Aceh. Berarti ini adalah apa kalau tayangan itu? Video ya. Nah, dalam video itu ada unsur apanya? Ada unsur gambarnya. Ya, gambar, kemudian juga ada unsur suara. Jadi, media yang digunakan merupakan jenis media audio visual. Jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 10. Untuk membantu siswa menguasai kemampuan menggambar berbagai bangun datar, guru menggunakan poster berbagai gambar bangun datar dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan media tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan titik-titik. A. Karakteristik media. B. Tujuan pembelajaran. C. Karakteristik siswa. D. Situasi dan kondisi kelas. Nah, sekarang apa media yang digunakan guru? Adalah poster. Gunanya untuk apa? Poster itu kan memberi contoh ya, memberi gambaran, memberi contoh. Nah, ini kenapa si guru itu memberikan contoh? Karena agar siswanya itu mampu menggambar, ya, memiliki kemampuan menggambar. Ini tujuannya. Ini adalah apa ini namanya? Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mempunyai kemampuan menggambar. Nah, kemudian medianya adalah poster, berarti kaitan antara kemampuan menggambar dengan pemberian media berupa poster itu adalah karena kesesuaian dengan apanya? Ya, tujuannya. Tujuan pembelajaran yang dipertimbangkan adalah tujuannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan tentang soal pedagogik kali ini, khususnya tentang media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.